Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu Vicky. Iya, siang. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Cuma saya akhir ini sedang merasa kayak lagi nggak percaya diri. Sebab dari Vicky merasa gak percaya diri itu karena apa? Akhir-akhir ini saya kayak sering merasa ragu Bu, gitu. Kalau misalkan dalam melakukan sesuatu nggak berbuat salah, terus takut jadi omongan orang lain. Jadi ngerasanya kayak minder aja gitu. Oh, jadi kamu merasa tidak percaya diri ya untuk kedepannya. Terus biasanya muncul hal seperti apa yang sering membuat Vicky itu merasa tidak percaya diri? Kalau misalkan sebenarnya sih kalau misalkan kayak ditunjuk guru disuruh ke depan ngerjain tugas atau enggak teman gitu nyuruh aku buat ngerjain tugas yang ini kadang nggak percaya diri sama kemampuan diri sendiri. Oh, pas saat kejadian itu hal apa yang sering terjadi? Merasa sedih terus kayak bingung aja Bu, minder. Apakah ada pengalaman tertentu yang membuat Vicky bisa seperti itu? Pernah sih Bu, kayak waktu itu pernah aku lagi ke depan disuruh sama guru aku terdepan tapi lagi tugas itu tapi malah diketawain sama yang lain karena jawabannya aku tulis salah. Jadi pengalaman tersebut cukup membekas ya bagi kamu dan supaya percaya diri lagi. Iya, dan saya merasa percaya diri sendiri. Jadi ketika kamu diminta presentasi di depan kelas itu, apa yang biasanya kamu katakan kepada diri sendiri? Saya kayak takut gagal Bu, takut nggak bisa menjelaskan dengan baik apa yang disuruh sama guru. Lalu ketika sampai itu terjadi ya kesalahannya, apa yang kamu bayangkan? Kayak saya tuh takut dicap dianggap bodoh sama teman-teman saya Bu, takut ketika saya ke depan nanti ditertawakan lagi sama anak-anak sekolah. Jadi dalam pikiran kamu ada keyakinan ya bahwa jika kamu melakukan kesalahan itu berarti kamu merasa tidak cukup pintar atau beda dari teman-teman kamu. Iya, itu yang saya rasain Bu. Jadi lebih minder banget. Baik. Jadi selama ini kamu cenderung menilai diri kamu sendiri dari satu kesalahan atau satu kegagalan yang terjadi. Seringnya sih kayak dari satu kesalahan kegagalan satu kesalahan, nah itu membuat trauma ke depannya gitu. Oke, jadi ketika pikiran-pikiran itu muncul, apa yang Vicky rasakan? Saya sih kalau lagi kayak gitu ngerasanya cemas, takut juga, terus nggak tenang, apalagi kalau disuruh perintah sih Bu. Saya suka jadi nggak bisa tidur karena kepikiran deg-degannya dari malam itu. Lalu apa yang biasanya Vicky lakukan karena perasaan tersebut? Saya sih lebih kalau lagi dalam keadaan itu paling menghindar gitu. Misal kayak guru masih suatu pertanyaan, aku mah walaupun tahu jawabannya malah lebih milih diam karena takut salah, takut ditertawakan sama teman-teman gitu. Jadi pikiran Vicky itu pasti gagal membuat dan merasa cemas ya, lalu akhirnya memilih untuk menghindar untuk mencoba. Iya. Menarik ya, Vicky bisa memahami kesalahan orang lain, tetapi ketika kesalahan itu terjadi pada Vicky sendiri, Vicky langsung memberikan penilaian yang sangat keras. Iya juga sih, saya baru sadar kalau saya kayak gitu. Jadi gini, dalam Islam Allah itu memerintahkan manusia untuk berikhtiar dan bersungguh-sungguh. Hasil akhirnya adalah ketentuan Allah. Jadi apabila adil,
jika Teh Piki menilai seluruh dirimu hanya dari satu kesalahan atau suatu hasil yang tidak sesuai harapan? Nggak ada juga sih Bu. Artinya gini, kesalahan itu tidak selalu menunjukkan bahwa Teh Piki itu bodoh, Teh Piki itu tidak mampu. Kesalahan bisa menjadi bagian dari proses dan belajar. Sekarang coba kita buat cara berpikir yang lebih sehat dan sesuai dengan ajaran Islam ya. Menurut Teh Piki, kalimat apa yang bisa menggantikan pikiran? Seperti kalimat kalau saya gagal berarti saya tidak mampu. Mungkin kayak sebenarnya saya boleh melakukan kesalahan asal saya mau belajar lebih lagi untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Bagus sekali ya. Barangkali ada yang lain? Kayak saya juga tidak harus sempurna. Saya bisa belajar dari pengalaman, jadi memperbaiki diri semaksimal mungkin. Kalau untuk hasil akhirnya mungkin diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah itu pikiran yang sangat baik dan jernih ya. Dan cara berpikir seperti itu, bagaimana perasaan Teh Piki sekarang? Saya agak sedikit lebih lega sih dulu karena saya jadi lebih paham sama kemampuan diri saya sendiri, terus lebih agak sedikit percaya diri dan menemukan rasa percaya diri juga. Alhamdulillah, itu langkah yang sangat baik. Dari pertemuan hari ini, apa hal yang berkesan atau yang paling kamu bisa ambil dari sini? Mungkin saya jadi belajar kalau misalkan saya gagal, bukan berarti saya tidak berharga atau tidak berharga. Saya jadi tahu kalau sebenarnya saya kadang terlalu fokus sama kesalahan saya sendiri. Ya, baik sekali ya. Oke, jadi untuk minggu ini Ibu hanya ingin kamu mencoba untuk berani lebih berpartisipasi di kelas, atau hanya menyumbangkan satu pertanyaan atau satu pendapat. Nah, ketika setiap kali ada pikiran negatif, coba kamu ingat lagi di kalimat yang sudah